kesalahan yang sama. Bisa insaf nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap tahun menjelang masuk pertengahan bulan Ramadan dan persiapan menuju Hari Raya Idul Fitri, selalu banyak gerakan-gerakan yang masif bagi kalangan umat Islam, yang wanita, yang pria, yang muda, yang dewasa, dan tentunya yang anak-anak juga. Apa mereka? Kehadiran dan kunjungan ke masjid menjadi semakin sepi, dan tampak kunjungan ke mal-mal menjadi semakin ramai. Ada apa sih setiap tahun ini? Hal itu terjadi berulang-ulang. Nah, mari kita coba ulik apa di balik itu semuanya. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang suci, adalah bulan yang diberikan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan juga selalu wanti-wanti dengan nasihat-nasihatnya dan tunjuk-petunjuknya, dan dengan contoh-contoh kehidupannya bagaimana beliau menjalani hari demi hari sepanjang bulan Ramadan. Memang di sini ujian yang terberat bagi umat manusia, bagi umat Islam. Namun di balik ujian itu banyak pahala, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita teladani. Bagaimana setiap waktu, setiap detik penuh dengan pahala, kita bisa meningkatkan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bisa menambah aktivitas muamalat kita dengan berinteraksi dengan sesama manusia, terutama kepada kaum yang tidak mampu untuk menyantuni, untuk melakukan kunjungan dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Namun hal itu memang kita lakukan, tetapi tampak kentara sekali bahwa kunjungan ke masjid betul-betul susut sangat drastis, dan pada menjelang hari-hari akhir Ramadan bisa dibilang dari masjid tadinya penuh sampai 15 saf, mungkin di hari-hari terakhir hanya tinggal 1 atau 1,5 saf saja. Itu fakta, ada di mana-mana. Memang ada beberapa masjid yang menyelenggarakan tempat di malam hari melakukan ibadah malam hari, yaitu iktikaf. Ya, iktikaf ini pun juga ada tuntunan dan ada aturan. Namun ada beberapa masjid yang mengkhususkan menerima iktikaf dan juga menyediakan hidangan makan sahur dan tentunya takjil atau berbuka puasa. Itu sangat dipahami dan memang banyak dikunjungin para jamaah. Namun yang bagi mereka yang tidak melakukan iktikaf, hendaknya aktivitas taraweh, sholat isya berjamaah di masjid hendaknya jangan kurangi. Dan kemana mereka? Ternyata mereka adalah ke mall. Apa? Mereka persiapan lebaran apa sih yang disiapkan? Mau menyiapkan seheboh apa lebaran? Biasa aja lah. Ya, sebagai tradisi makanan ya ketupat, makanan lontong, makanan opor, dan berbagai variasi lainnya itu sekedarnya saja bisa disiapkan dalam satu hari. Tetapi kenapa berbondong-bondong ke mall, dan tentunya mall juga sangat senang kedatangan para pengunjung. Nah ini kalau diulik juga ada di antara mereka yang beralasan, kan sebagian masjid kosong karena udah pada mudik, Pak. Ya, mudik itu difahami adalah aktivitas yang positif ya, meskipun ini hanya tradisi di Indonesia. Tetapi mudik adalah melakukan silaturahim ke handai tolan
di tempat kampung halaman itu juga baik, bahkan sering dilakukan dengan membawa dalam tanda kutip oleh-oleh, membawa barang hal-hal yang bermanfaat, bahkan membawa uang, berbagi untuk dibagi-bagikan, bagi-bagi ke angpau kepada anak-anak kecil di kampung, itu pasti baik. Tetapi jangan sampai meramaikan dan memadatkan mal hanya untuk sekedar berselawar seliwer ke sana kemari, dan bahkan berebut makan malam di resto di mal, sehingga tampak antara sesama pengunjung menjadi sedikit brutal dalam arti rebutan tempat duduk. Nah, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Antara yang satu udah ngetek meja yang akan kosong, namun ada satu lagi ujuk-ujuk datang dan jelonong dan mengambil alih meja yang hampir kosong tapi belum penuh kosong. Hal-hal yang seperti ini memang menurunkan kualitas manusia, menurunkan kualitas kita sebagai umat muslimah yang berpendidikan dan diajari adab yang baik oleh Rasulullah. Namun mendadak kita menjadi liar, menjadi setengah barbar. Nah, mari kita ngerem diri, mari kita ingat, justru bulan Ramadan ini jangan-jangan adalah bulan Ramadan yang terakhir. Coba kita ingatkan, misalnya tahun lalu kita punya teman atau sahabat 100 orang. Coba tahun ini tinggal berapa teman dan sahabat kita? Mungkin tinggal 95. Artinya ada 5 sahabat kita yang meninggal sepanjang tahun kemarin. Nah, kemudian berarti sahabat kita hanya 95. Tahun depan bisa-bisa tinggal 90 atau mungkin hanya tinggal 80. Atau barangkali tahun depan jangan-jangan kita sudah tidak ikut barang di tahun depan, tidak bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan ibadah Idul Fitri. Nah, jangan-jangan diri kita pun juga sudah dieliminasi oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Sang Maha Pencipta. Nah, untuk itu selesai Ramadan hendaknya kita pegang berbagai nasihat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita timba di bulan Ramadan untuk kita praktekkan sepanjang tahun. Ya, misalnya kita udah terbiasa berpuasa 1 bulan penuh. Nah, kalau selesai Ramadan kita menjalani puasa Senin Kamis, apa susahnya? Beratnya di mana? Karena puasa Senin Kamis itu adalah bagian daripada menahan diri, bagian daripada, dan pahalanya juga maha besar. Itu adalah puasa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi memang betul-betul banyak suri tauladan yang harus kita praktekkan sepanjang tahun. Kita training masuk training center, kita masuk kawah condro di Muko panjang 1 bulan penuh. Kemudian 11 bulan ke depan kita praktekkan, kita hidup dengan teratur, baca Al-Quran teratur, sholat 5 waktunya tepat waktu, sholat sunatnya kita perbanyak, zikirnya kita banyak, kita perkhusyuk, dan kita sodakohnya juga banyak di bulan Ramadan. Nah, di 11 bulan setelahnya, ayo dong kita juga praktekkan itu. Kenapa begitu? Jangan sampai, kalau jangan sampai itu artinya kita ingin memastikan diri, jangan memang Allah sudah akan mengeliminir kita bahwa kita tidak akan ada di bulan Ramadan tahun depan. Nah, maka untuk itu mari kita menahan diri, mari kita insyaf, mari kita ingat-ingat hari kita setelah selesai Ramadan, kita beridul fitri, setelah itu kita ikuti ritual puasa sunnah di bulan Syawal berapa hari, dan setelah itu kita praktekkan puasa Senin Kamis. Dan di samping itu kita juga jalankan ibadah sholat 5 waktu, bagi yang pria di masjid dan bagi wanita cukup di rumah, dan sholat tepat waktu setiap saat, dan kita perbanyak zikir dan kita baca Al-Quran. 1 jam selesai sholat subuh cukup, 1 jam habis maghrib menunggu isya sore hari cukup, jadi 2 jam, yaitu pagi 1 jam dan sore 1 jam membaca Al-Quran. Masya Allah, itu adalah tabiat yang baik atau
ritual yang baik yang kita praktekkan. Dan bagi yang cepat mungkin 1 jam bisa dapat 2 juz mungkin, tapi bagi yang biasa membacanya seperti Eko Papa ini biasa mungkin 1 jam bisa dapat 1 juz, ya cukuplah kira-kira. Tapi bagi yang mahir lagi bisa 4 atau 5 juz 1 jam, 1 jam bisa 5 juz, luar biasa. Nah, nggak apa-apa, kita masing-masing punya kemampuan, tapi insya Allah dengan mengingat seperti itu, jadi kita tidak masuk dalam kategori orang yang tidak insaf, kita tidak termasuk dalam kategori orang yang membuat kesalahan yang berulang-ulang dengan kesalahan yang sama setiap tahun. Oke, bagaimana Anda persiapannya setelah ini? Tulis komentar ya. Terima kasih.